Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyu hurratin abun faljadu thum akhun fakal asbati rattib irsahum famutikun fa'asibun kannasabi fahakimun kafiski adlil akrabi. Waliyu hurratin, adapun walinya perempuan merdeka, abun adalah ayah. Kalau perempuan tak merdeka, walinya adalah sayyidnya. Walinya perempuan merdeka adalah ayahnya. Jadi kalau perempuan mau kawin, yang jadi wali adalah ayahnya. Fal jadduh, kemudian kakek. Kakek yang dimaksud abul abi, ayahnya ayah. Summa akhun, kemudian saudara. Saudara laki-laki seayah seibu. Fakal asobatih, maka sebagaimana asoba-asoba, rattib irsahum, urutlah akan kewarisan mereka. Jadi urutan pertama adalah ayah ya. Di bawahnya adalah kakek. Artinya kalau masih ada ayah, kakek tak berhak untuk jadi wali. Di bawahnya kakek adalah saudara seayah seibu. Ini artinya kalau masih ada kakek, saudara seayah seibu tak berhak menjadi wali. Setelah saudara seayah seibu, maka saudara seayah. Jadi saudara seayah seibu didahulukan daripada saudara seayah. Setelah saudara seayah tidak ada, kemudian anaknya saudara seayah seibu, ponakan ya, ponaan dari saudara laki-laki, ponaan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Setelah itu adalah ponaan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Urutan berikutnya adalah paman seayah seibu. Paman artinya saudaranya ayah. Saudaranya ayah seayah seibu. Setelah itu adalah paman seayah. Artinya saudara laki-lakinya ayah seayah. Setelah itu anaknya paman seayah seibu. Anaknya paman kan sepupu ya. Jadi sepupu ini bisa jadi wali, tapi juga bisa mengawini ya kan. Setelah itu maka sepupu seayah ya. Itu namanya wali nasab namanya.
Kalau wali-wali nasab itu tidak ada, famu'tikun, maka orang yang memerdekakan. Orang yang memerdekakan. Ada dulu budak. Ada budak perempuan dimerdekakan oleh si A. Si A itu dalam kondisi tertentu bisa mengawinkan perempuan itu. Kalau wali-wali yang lain sudah tidak ada. Jadi muktik sekarang tidak ada sudah ya. Orang yang memerdekakan budak sudah tidak ada karena tidak ada budak. Fa'asibun, maka asib asobahnya muktik. Di bawah urutan berikutnya setelah mu'tik adalah asobahnya mu'tik, karena sabi seperti nasab. Jadi mu'tik, asibul mu'tik sekarang sudah real tidak ada ya. Secara real tidak ada. Jadi praktis bahwa wali yang terakhir adalah sepupu saya ya. Kalau kondisi sekarang, kalau sepupu sudah tidak ada, fahakimun, maka hakim. Negara yang menjadi wali itu negara ya kan. Kalau ada perempuan di Indonesia mau kawin, ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, ponanya tidak ada, pamannya tidak ada, anaknya paman tidak ada. Maka yang mau mengawinkan adalah Presiden Jokowi ya kan, yang mengawinkan. Itu hakim itu pemerintah, hakim itu. Kalau Pak Jokowi tak bisa, ya orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi Menteri Agama. Mungkin Menteri Agama juga tak mungkin untuk mengawinkan perempuan orang sini ya kan. Akhirnya yang jadi hakim, yang dianggap sebagai hakim adalah penghulu, pangolo, kepala KUA ya kan. Bahkan kadang-kadang KUA-nya tidak ada, ganti mudin ya kan. Maka mudin itulah yang namanya sultan. As-sultanu waliyu man la waliyalahu. Sultan adalah walinya orang yang tak punya wali. Apakah harus ada penyerahan kepada hakim? Tidak ada, tidak perlu. Karena bila mana wali-wali nasab tidak ada, otomatis dengan sendirinya yang berhak mengawinkan adalah hakim setempat. Kadang-kadang masyarakat keliru, walinya yang lain tidak ada, lalu ada pasrah wali dari perempuan kepada KUA, itu salah. Jadi kemudian hakim kafiski adlil akrabi. Ini kafiski ya, ini. Kebanyakan kafiski seperti seperti kefasikannya dan enggannya wali akrab. Asalnya ini membuang wawu, asalnya kafiskil akrabi wa adlil akrabi. Seperti kefasikannya wali akrab, wali yang lebih dekat, dan seperti enggannya wali akrab. Ini asalnya kafiskil akrabi wa adlil akrabi. Ada istilah wali akrab dan wali abad, wali yang paling dekat dan wali yang jauh. Wali yang paling dekat adalah ayahnya ya kan. Kakek itu dibilang abad kalau dibandingkan dengan ab ya kan. Tapi saudara itu abad dibandingkan dengan kakek ya kan. Ponaan itu abad dibandingkan dengan saudara. Jadi abad dan akrab itu relatif itu.
Menurut ibarat di sini, hakim juga berhak mengawinkan bila mana wali akrabnya itu fasik. Bapaknya yang seharusnya mengawinkan fasik, ia penuh dosa karena seringkali main judi atau mabuk-mabukan, dia fasik. Maka dia tak berhak jadi wali. Menurut di sini walinya lalu hakim. Tapi ini kaul dhaif ini, menurut kaul yang sahih, walinya pindah kepada yang abad, ya kan? Bukan kepada hakim. Kalau ayahnya itu fasik, maka hak wilayah, hak untuk menjadi wali pindah kepada yang lebih jauh, pindah ke jad, pindah ke kakek, ya kan? Itu menurut yang sahih itu. Demikian pula hakim berhak mengawinkan manakala wali akrabnya itu udul, enggan untuk mengawinkan. Seorang perempuan sudah punya calon sendiri, walinya tidak mau mengawinkan. Apa bapaknya yang tak mau? Bapaknya tak mau, maka yang bertindak sebagai wali adalah hakim. Jadi hakim pelaksana wali. Terkecuali kalau akibat keengganan wali akrab itu jadi fasik. Kalau wali akrab jadi fasik karena keengganannya berkali-kali diminta tak mau, maka perwalian bukan kepada hakim tapi kepada wali abad. Harim sariha khidbatil mu'tadda kadzal jawab dari rabbil idda wajaza ta'ridun liman qad banati wa nukihat intiqidha'il iddati. Harim haramkanlah olehmu sariha khidbatil mu'taddati, kepada sarihnya, tegasnya pinangan terhadap mu'taddah. Mu'taddah perempuan yang menjalani iddah. Kadzal jawabah, yakni kada harim al jawab bahasanya. Demikian pula haramkanlah olehmu akan jawaban, yakni merespon pinangan yang dilakukan di dalam iddah. La di rabbil iddati, tidak bagi laki-laki yang punya iddah. Wajaza ta'ridun, dan boleh apa menyindir, apa sindiran. Liman qad banat, bagi perempuan yang sungguh-sungguh banat, cerai, bain ya istilahnya. Bain, banat ya bina itu artinya cerai. Wanukihat, dan dikawin siapan man qad banat, dikawin indang qidha'in iddati, ketika sudah lepas iddah. Ini masalah khidbah, ya meminang, ya meminang perempuan. Dalam soal ini perempuan ada dua, ada perempuan kholiyah, ada perempuan itu mu'taddah, ya. Kholiyah itu artinya perempuan yang benar-benar kosong, tidak punya kaitan dengan siapa-siapa. Dia benar-benar kosong, tak pernah kawin, tidak punya tunangan. Atau sudah pernah kawin tapi sudah iddahnya sudah dulu lepas, itu namanya kholiyah. Kalau kholiyah ini bisa dipinang kapan saja, dengan cara apapun bisa, orang yang sudah kosong sama sekali ini.
Yang kedua, mu'taddah, perempuan yang menjalani masa iddah. Karena ditinggal suaminya, karena ditalak oleh suaminya, dikhulu oleh suaminya, maka menjalani masa iddah selama belum lepas iddah. Sedangkan ungkapan untuk meminang perempuan ada dua macam. Ada yang tasrih, ada yang ta'rid. Tasrih itu terus terang, saya ingin meminang itu kan terus terang. Ada yang ta'rid, hanya sindiran. Pertanyaannya, bolehkah meminang perempuan yang sedang menjalani masa iddah? Kalau iddahnya iddah raj'iyah, sama sekali tak boleh dipinang. Iddahnya raj'iyah artinya perempuan itu ditalak oleh suaminya, tapi talaknya talak raj'i, karena masih ada kemungkinan untuk dirujuk kembali. Karena perempuan yang seperti itu sesungguhnya masih setengah istri, ya. Perempuan ditolak satu kali oleh suaminya, selama belum lepas iddahnya sesungguhnya masih semi istri, itu setengah istri. Perempuan yang seperti itu tidak boleh dipinang, baik dengan cara terang-terangan tasrih maupun dengan cara ta'rid, dengan sindiran. Kalau perempuan itu bain, artinya sudah tidak bisa dirujuk oleh suaminya, imma karena dia ditinggal mati suaminya, atau ditalak 3, atau karena khulu atau fasah, maka boleh dipinang, tapi dengan cara ta'rid, dengan cara sindiran. Misalnya mengatakan, banyak orang yang naksir kamu, padahal sendirinya yang naksir. Itu kan ta'rid. Cara ta'rid sindiran seperti ini untuk melamar perempuan beriddah, tapi iddahnya iddah bain, ya. Bukan raj'i tapi bain. Meskipun boleh dipinang dengan cara ta'rid, namun nikahnya tetap setelah lepas iddah, ya kan. Wa nukihat indang qida'il iddati, ya. Ada sebagian masyarakat yang sudah tidak memperhatikan iddah, ya. Kalau kawin di dalam iddah tak sah kawinnya, ya kan. Belum lepas iddahnya dengan suami yang pertama sudah kawin lagi, ya tak sah. Yang iddahnya macam-macam itu, ada kalanya 3 kali suci, ada kalanya 3 bulan, ada kalanya 4 bulan 10 hari, ada kalanya wad'ul hamdi, itu iddahnya perempuan, kan. Wal abu wal jaddu li bikrin ajbara wa sayyibun zawajuha ta'azzara bal idnuha ba'dal bului qad wajab wa haramu minar radha'i wan nasab la waladan yadkhulu fil umumah aw waladal khu'atil ma'lumah. Wal abu, adapun ayah, wal jaddu dan kakek, libikrin kepada perawan, ajbaro adalah boleh menekan, boleh ijbar, menekan. Artinya ayah dan kakek sebagai wali, ya. Wali yang terdiri dari ayah atau kakek ketika ayahnya sudah tidak ada, itu bisa mengawinkan perempuan perawan dengan cara tanpa izin. Ini namanya ijbar. Bisa nggak mau mengawinkan
Ayah dan kakek namanya wali mujbir ya. Wali mujbir artinya wali yang bisa memaksa. Bisa memaksa maksudnya bisa mengawinkan anaknya atau cucunya yang masih perawan tanpa dimintai izin lebih dulu. Kok bisa maksa? Alasannya karena tidak ada orang tua, tidak ada kakek yang tidak sayang kepada anak dan cucunya. Pasti kalau dia mengawinkan, pasti dengan pertimbangan yang matang. Maka anaknya harus nurut. Ya. Tapi di masa Nabi pernah ada seorang perempuan dikawinkan oleh ayahnya dengan sepupu perempuan itu. Padahal si perempuan itu tak senang sama sekali. Akhirnya menyampaikan dan mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, terserah kamu itu. Kalau kamu tak berkenan ya kamu bisa terus nak mau. Tapi akhirnya perempuan itu tetap mau dengan mengatakan saya sesungguhnya mengadukan hal ini semata-mata agar supaya orang tahu bahwa sesungguhnya perempuan itu punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi syaratnya yang mengawinkan ini ayah, kakek, perempuannya adalah masih perawan. Wasayibun adapun perempuan janda. Zawajuha adapun zawajuha atau adapun perkawinannya sayyib ta'adzara adalah tak bisa atau tak mungkin. Yang dimaksud sayyib di sini sayyib saghira ya kan. Perawan yang masih di bawah umur belum baligh itu tak mungkin dikawinkan. Kan ada kemungkinan janda itu tapi masih di bawah umur. Oleh ayahnya dikawinkan ketika berusia 8 tahun. Beberapa bulan setelah perkawinan terjadi talak. Dia kan sayyib tapi saghirah kan. Dia janda tapi masih di bawah umur. Perempuan yang seperti ini tak mungkin dikawinkan ya kan. Kenapa? Karena perempuan yang sudah janda itu untuk dikawinkan harus dimintai izin dulu. Sedangkan anak di bawah umur tidak mungkin memberikan izin. Bal idnuha melainkan adapun izinnya sayyib. Bal idnuha melainkan adapun izinnya sayyib ba'dal buluwi sesudah baligh qad wajaba adalah sungguh-sungguh wajib apa idnuha. Jadi karena janda yang masih di bawah umur itu tak mungkin dikawinkan, ya ditunggu sampai baligh. Ketika sudah baligh baru dimintai izin. Kalau mengizinkan dikawinkan, kalau tidak tak bisa. Waharramu dan mengharamkan siapa para ulama. Para ulama tak berhak mengharamkan ya. Yang berhak mengharamkan Allah. Yang berhak menghalalkan Allah. Kok dikatakan mengharamkan maksudnya para ulama punya pendapat dari pemahaman mereka terhadap nas-nas Al-Quran atau hadis. Itu maksudnya mengharamkan para ulama akan menikahi mahram. Maksudnya mahramnya tak disebut. Menikahi mahram minar radha'i dari radha' wan nasabi dan nasab. Artinya haram hukumnya mengawini mahram. Perempuan mahram
baik mahram sebab nasab maupun mahram sebab radha. Mahram sebab nasab itu disebutkan dalam Al-Quran secara rinci itu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum itu. Wa ammatukum wa khalatukum. Kemudian apa namanya? Wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan seterusnya. Itu adalah perempuan-perempuan mahram yang haram dinikah. Hurrimat alaikum ummahatukum, dimulai dari ibu, anak, dan seterusnya. Itu mahram-mahram dari nasab. La waladan, tidak mengharamkan mereka kepada anak. Tidak mengharamkan mereka kepada anak. Yadkhulu, yang masuk siapa anak? Masuk fil umumati, di dalam umumah. Awaladul khu'ulati, atau anaknya khu'ulah. Al-maklumati, yang diketahui. Ada umumah, ada khu'ulah ya. Umumah itu diambil dari kata amun dan ammatun. Khu'ulah diambil dari kata khalun dan khalatun. Amun dan khalun ini bahasa Indonesianya sama paman. Amun ini paman dari ayah, khalun ini ayah, paman dari ibu ya. Ammatun, bibi dari ayah, khalatun, bibi dari ibu. Kalau Madura atau bahasa Indonesia sama ya, paman, bibi. Umumah berarti kepamanan. Umumah dan khu'ula ini adalah maknanya kepamanan. Artinya tidak haram hukumnya mengawini anaknya paman dan anaknya bibi. Anaknya paman dan anaknya bibi itu kan sepupu ya kan. Tak haram mengawini perempuan anaknya paman, baik paman dari ayah maupun paman dari ibu. Demikian pula tidak haram mengawini perempuan anaknya bibi, baik bibi dari ayah maupun bibi dari ibu. Jadi waladul umumah dan waladul khu'ula. Wa min saharatin bi'aqdin harrima zawjati aslihi wa far'in qad nama wa ummahati zawjatin iz tu'lamu wa biddukhuli far'uha muharramu. Wa min saharatin, dan dari sahara, kemusaharahan. Musahara ini artinya hubungan kemahraman akibat perkawinan ya kan. Ini sahara namanya. Oleh orang Madura secara gampang-gampangan musahara diartikan mertua ya. Musahara atau sahara artinya hubungan mahram yang terjadi akibat pernikahan. Asalnya perempuan itu bukan mahram, tapi karena dijadikan mertua jadi mahram, itu namanya sahara itu. Perempuan itu asalnya tak haram, tapi karena dijadikan menentu jadi haram, itu namanya sahara ya. Bi'aqdin, dengan adanya akad. Harima, haramkanlah olehmu. Harim ini asalnya ya. Kok harima, alifnya ini namanya alif ganti daripada nun taukid khafifah. Asalnya hariman. Hariman seret ya kan. Kok ada seretnya, karena setelah hariman harima non taukid khafifah tidak bisa masuk kepada tasniyah ya kan. Hariman, haramkanlah olehmu zaujati aslihi, kepada istri orang tuanya.
istrinya bapak ya kan. Wa far'in dan istrinya anak. Kodnama yang bernasab, bernisbat. Artinya haram hukumnya mengawini istrinya orang tua. Demikian pula istrinya anak. Istrinya bapak misalnya itu kan ibu tiri ya kan. Perempuan ketika sudah dikawini oleh bapak jadi mahram ya kan. Tidak boleh ganti istrinya bapak ya kan. Dicerai oleh bapaknya diganti oleh anaknya, tidak boleh. Demikian pula istrinya anak tidak bisa diganti, itu menentu itu. Dicerai sama anaknya diganti sama bapaknya, tak boleh itu. Wa ummahati zaujatin dan haramkanlah olehmu ibu-ibunya istri. Ibunya istri kan mertua perempuan ya. Itu ilmu ketika diketahui apa istri itu. Jadi istrinya orang tua, istrinya anak, ibunya istri itu jadi mahram begitu akad terjadi. Begitu qabiltu nikah ya. Maka istrinya orang tua, istrinya anak dan ibunya istri itu menjadi mahram sudah, meskipun belum kumpul ya kan. Meskipun belum kumpul. Orang tua kawin dengan seorang perempuan. Begitu akad nikah terjadi, langsung jadi mahram dengan anaknya itu. Ini yang dimaksud bi'aqdin, dengan adanya akad. Wa biddukhulih, dan dengan adanya dukhul. Far'uha, adapun anaknya istri, muharramu adalah diharamkan. Wa biddukhuli, dan dengan adanya dukhul, far'uha, adapun anaknya istri, muharramu adalah haram. Kalau dengan anaknya istri itu baru jadi mahram kalau sudah dukhul ya kan. Kita kawin dengan seorang perempuan. Perempuan itu punya anak perempuan. Anak perempuan itu namanya Robibah ya. Bagaimana kalau cerai dengan ibunya? Apa bisa ganti dengan anaknya? Tergantung. Kalau sudah pernah dukhul dengan ibunya, tak boleh dengan anaknya, ya kan? Ini berbeda dengan menentu tadi itu. Ya. Jadi kalau anaknya istri, itu baru jadi mahram kalau sudah pernah dukhul dengan ibunya. Tapi kalau istrinya bapak, istrinya anak, ibunya istri, itu jadi mahram begitu akad berlangsung. Yahrumu jam'u imra'atin wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.